Salam guru-guru hebat sekalian. Hari ini kami akan melakukan supervisi akademis. Saya Filemon Jandata sebagai supervisor dan Bapak Irwan Saparangin Angin sebagai coach dan Ibu Indah Mutia sebagai coachee. Dan silakan menonton aksi kami berikut ini. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak Filemon. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Saya dengar hari ini Bapak mau melakukan coaching kepada Ibu Indah ya? Iya. Oke, baik Bapak. Nanti juga saya akan memantau Bapak atau mengobservasi Bapak selama coaching. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kepada Bapak tentang rubrik penilaian nanti. Jadi saya akan menilai Bapak sesuai dengan rubrik di mana Bapak nanti akan melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Bapak juga melakukannya sesuai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga memberikan respon sesuai dengan kata kunci dari sang coaching nanti. Dan Bapak juga jangan lupa untuk selalu menyesuaikan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses secara kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap Bapak? Siap. Oke, nah saya juga ingin menanyakan kepada Bapak, kira-kira potensi apa yang ingin dikembangkan nanti pada saat coaching ini? Potensi yang dikembangkan saat ini bahwasanya pertama bisa mengendalikan diri, kemudian tanggung jawab, kemudian nanti ada refleksi juga. Oke, berarti ada 3 ya Pak ya, mengendalikan diri, kemudian bertanggung jawab, dan juga refleksi. Ya, termasuk tambahan satu kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Baik Bapak. Nah, dari keempat nih kompetensi inti yang Bapak ingin kembangkan, kira-kira apa yang paling spesifik nih Pak, yang paling Bapak kembangkan pada saat coaching ini? Ya, termasuk kepercayaan diri terhadap coaching itu, di mana kita akan menggali apa yang ada problem, masalah dengan pembelajar ataupun pribadi itu, supaya pembelajaran kedepannya itu bisa tidak terhambat sehingga tercapai sesuai dengan target atau istilahnya sesuai dengan impian Ibu Indah sebagai guru. Oke, baik Bapak, terima kasih. Dan juga seperti yang Bapak harapkan ini, mungkin Bapak kembangkan, kira-kira apa nih indikatornya ketercapaian Bapak terhadap kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada saat ini? Indikatornya yang tercapainya bahwasannya mampu mengatasi segala problem yang dihadapi oleh rekan sejawat ataupun siswa, sehingga dengan memberikan suatu pertanyaan tanpa disadari mereka dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri-sendiri. Oke, berarti Bapak nanti akan menuntun sang coaching untuk mampu menolong guru maupun murid untuk menyelesaikan masalah, dan mereka mampu meningkatkan kompetensi untuk mencari dan menemukan solusi ya Pak ya. Baik Bapak, untuk coaching hari ini saya serahkan kepada Bapak. Nanti saya juga sambari observasi. Semangat Bapak tetap melakukan seperti alur kita, dan semangat untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Sehat Bu Indah? Tapi nampaknya dari gerbang tadi saya lihat dan saya perhatikan juga, Bu Indah ini nggak seperti biasanya. Sekarang ini saya lihat itu Bu Indah itu rasanya seperti orang lelah, capek, kurang bergairah, kemudian kayaknya banyak ada beban pikirannya. Kira-kira
bisa Bu Indah berbagi apa yang dibutuhkan Bu Indah atau apa masalah sehingga Bu Indah seperti itu. Ini saya ingin tahu aja loh, kalian bantu, bukannya istilahnya mau cari istilahnya apa masalah problem ibu itu, tapi istilahnya nggak seperti biasanya itu Bu Indah kalau saya udah masuk gerbang itu pasti sapa ya apa. Ini saya perhatikan dari tadi, dari pagi masuk ini sampai istirahat ini kayaknya Bu Indah nggak seperti biasanya gitu. Makanya saya tanda tanya gitu, apa penyebabnya gitu. Itu pun kalau boleh tahu. Jadi begini Pak, yang penting saya kelihatan capek. Iya. Nah, kan siswa tahun ini tuh bertambah ya Pak. Iya, nah setelah itu. Jumlahnya bertambah dari siswa saya yang lama. Iya. Jadi beban pikirannya, bukan beban pikiran sih, maksudnya pendidikan anak itu yang bertambah juga. Betul. Kemudian setelah siswa ini belajar, ternyata tuh anak-anak tuh banyak yang belum bisa kalian Pak. Karena kan sudah masuk materi matematika gitu kan Pak. Iya betul. Dan kelas tinggi itu kan udah jelas materinya agak sulit lah Pak. Iya betul. Jadi saya cek satu-satu Pak. Bukan hanya hafalan, pertama bukan hafalan sih Pak. Saya cek kan prosesnya. Ya mereka tuh banyak yang cuma sampai pertama 4 sampai 5 gitu. Yang pelajaran lainnya tuh orang ngerti. Nah, jadi kan kita mau perkalian aja belum bisa, dasarnya apalagi untuk kembalian gitu kan Pak. Padahal di dalam pelajaran kelas 6 baru ini mengenai pecahan. Iya. Nah, itu kan sulit gitu kan untuk kita menjelaskan. Itu yang jadi pikiran saya juga Pak. Kapan ya Ibu tersadar bahwasanya siswa Ibu itu seperti itu? Dan seminggu itu Pak, saya juga apa orang tuanya dia ghosting ya Pak. Iya betul. Di situ kan saya melihat teman-teman Asia Tenggara. Ya ternyata pas saya kasih soal-soal ringan sih Pak, cuma perkalian dua angka gitu kan. Ternyata susah ya mereka untuk mengalihkan yang di luar kepala lah gitu, hafalannya gitu kan. Agak sulit. Nah, gimana saya mau masuk ke dalam pecahan desimal nantinya Pak, pecahan? Iya betul. Jadi Ibu memberikan tes itu, tes awal lah termasuk itu ya, seminar awal ke seluruh siswa gitu ya. Iya, pasti. Siswa kelas 6 ya. Jadi nggak ada alternatif yang lain untuk melakukan seperti itu. Nah, jadi saya tahu nih Pak, ada beberapa orang nih Pak. Beberapa orang sama aku tahu. Berarti itu bisa di kelompok-kelompok lah Iya, gitu ya. ya bisa siapa yang sampai hafalan berapa, ya sepertinya hafalan dulu lah kita. Iya. Nah, jadi saya cek, bisa lah dia bisa sampai 9 gitu kan. Iya. 10 bisa semua karena Iya. gampang gitu Iya, kan iya, Pak. iya. Dan saya tes 12, ternyata nggak bisa sampai 12. Iya. Nah, udahlah sampai 9. Saya cek, oh dapatnya berapa orang. Nah, terus saya berpikir, kayak mana ya biar bisa anak ini, bagaimana biar hafalannya itu menyerap ke orang itu. Kalau disuruh sendiri ngapal pasti antara iya dan tidak pembahasan ya kan Pak. Ya saya berpikir nih, Apa yang Ibu pikirkan? kayak mana kalau sebelum masuknya hafal dulu kalian. Nah, Ya. tapi hafal kalian itu bukan dalam kelas. Jadi di luar Waktu baris masuk kelas. Jadi yang bisa jawab itu masuk dua gitu Pak. Nah, itu kepikiran juga, kan hafal dulu sama-sama kan Pak. itu termasuk apa itu? Kalau yang seperti itu Ibu lakukan. Ya, kayaknya mana speaking sih Pak. Bukan. Terus termasuk apa? Kayak strategi saya juga sih. Oh, strategi. Biar anak itu bisa menghafal. Jadi Tapi kan tidak terasa gitu kan. Iya. Ada kan pertama baris, Ya, hafal betul. sama. Ya. Terus masuk masalah ini kali ini lanjut Ya. salam, kalau enggak dia Ya. itu masuk Ya. seperti itu. Jadi kan kalau begitu kan mau nggak mau mereka harus berpikir bukan Pak, Ya. jadi masuk satu-satu. Nah di dalam kelas ya seperti biasa. Ya. Nanti waktu mau istirahat apalagi sama-sama
Iya, ya iya. itu misalnya saya pakai strategi dari saya yang pikirkan itu seperti itu. Berarti ibu udah memiliki strategi. Iya. Strategi. Jadi ya udah kalau ibu udah memiliki strategi setelah asesmen yang pertama tadi, jadi ibu udah mengelompokkan siswanya ya. Kan? Iya. Jadi ibu memiliki hal-hal supaya meningkatkan yang ada dalam diri anak ada. Tadi Pak, karena juga kan kalau satu-satu kan agak sulit karena hampir separuh siswa ya Pak ya, kan menghabiskan waktu juga. Itu termasuk kebutuhan atau minat? Itu termasuk kesiapan belajar Pak. Kesiapan belajar? Iya Pak. Iya. Ada kan kebutuhan belajar kita kan ada 3 Pak. Itu termasuk kesiapan belajar anak untuk bagaimana dia mempersiapkan dia belajar. Nah, kemudian tadi ibu udah menanyakan, sekarang saya udah menanyakan, dan ibu udah menyampaikan bahwa ibu memiliki strategi. Strategi ini dapat nggak ini nanti meningkatkan kemampuan anak-anak? Yang saya harapkan mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi siswa tersebut Pak. Nah, dengan saya juga konfirmasi ke orang tua juga Pak. Yang saya pikirkan itu kenapa saya masih kayak capek karena ya saya cerita sama bapak ini kan belum cerita sama rekan guru lain. Jadi enak nampak ini dengar cerita dulu ya. Jadi Ya. karena udah kayak gitu Iya, nanti iya. saya konfirmasi lah Iya, iya. guru kelas yang dulu tuh kayak mana gitu Iya, Pak. iya. Jadi ibu punya strategi, pasti ada ujung-ujungnya. Nah, itu tadi ujung dari strategi saya itu untuk meningkatkan kompetensi yang ada kalian. Jadi kan udah bisa nih kalian masuklah nanti tadi pengajian. Termasuk itu berapa itu ya? Iya, tujuan saya apa itu. Dan juga kan tujuan saya seperti itu jadi biar anak-anak itu memang lancar gitu perkaliannya, ya itu tadi yang strategi saya terapkan sebelum masuk apa perkalian sama. Jadi ini udah ibu udah pelaksana ini yang ibu udah rencanakan ini dari semester ini. Nah, insya Allah mulai besok akan saya terapkan itu Pak. Jadi setelah ibu punya rencana ini apa yang ibu lakukan supaya ini bisa terlaksana? Tentu saja konsisten ya Pak dengan diri saya juga ya. Betul. Dan juga kan harus konsisten setiap baris mana harus Ya, betul. kalian itu disiplin waktu saya dulu Pak. Betul. Kemudian kalau seperti itu, ibu kan ngajar kelas mana ini ya? Jadi supaya pelaksananya pembelajaran itu kan perlu juga ada Tadi sama Ami saman kok. Sama Ami saman. dukungan kan. Jadi dukungan dari kayak mana itu? Ada kira-kira Ya saya juga kan sebelum melaksanakan strategi itu kan makan cerita Bapak. Iya, iya. Karena Bapak pas gitu dengan apa yang saya omongkan gitu kan. Nah nanti saya tanya dengan guru lain juga dan juga atasan saya. Ini tuh strategi saya cocok buat siswa seperti itu. kalau saya merasa bahwasanya itu yang disampaikan itu sudah bagus. Tapi kan istilahnya kita sebagai pendidik ini pasti butuh rencana, butuh program, jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi istilahnya dari yang saya tangkap dari ucapan itu tadi ini, berarti itu sudah ada program yang harus dilaksanakan ke depannya dan gitu. Jadi sebenarnya dari program itu kan ibaratkanlah saya ini kalau saya menarik benang, kalau ujung ke ujung itu kan saya harus butuh teman atau apa lah gitu. Jadi kira-kira itu strategi yang seperti itu apa yang dilakukan? Kalau saya Pak ya biar tetap semua terjalin. Apa yang mau sebulan? Ya iya kolaborasi dengan Ya. guru yang lain Pak untuk biar siswa Ya, tinggal di sini. dalam mencapai potensi. Iya. Di sekolah.
berarti termasuk ada kolaborasinya dengan teman sejawat. Itu juga dengan pimpinan lah ya Bu. Iya, benar sekali. Iya. Apa itu Jadi artinya dari situ lah bisa memaksimalkan apa keinginan program-program ibu tadi ya. Jadi dari kita berbicara tadi dari awal sampai sekarang ini, saya rasa kayaknya udah beban-beban yang ibu rasakan ada yang perubahan kayaknya. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya Pak ya. Karena kan sudah bisa sharing ide-ide yang saya terapkan sama siswa. Jadi ya puas juga kan. Ternyata ternyata benar yang saya lakukan ini benar, tidak kepandaian saya aja. Berarti saya cermati yang ibu lakukan sangat bagus. Kemudian ibu sudah berdiri, kemudian hubungan dengan komunikasi dengan teman sejawat dan kemudian kepala sekolah. Jadi artinya ibu sudah dapat mampu memetakan lah siswanya. Jadi artinya seperti itu. Artinya kan ibu kan semangat. Nggak istilahnya nggak bebannya berat begitu. Kenapa harus dipikirkan? Jangan pikulah beban itu sendiri. Pak, terima kasih atas semangatnya Pak, dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan unek-unek cerita saya Pak. Itulah artinya kita berteman ini Bu. Karena kalau saya pun kalau ada permasalahan kan saya sering juga kan cerita sama ibu. Jadi kan istilahnya ini saya tadi perhatikan begitu, saya lihat, saya pantau, saya lihat ibu. Kenapa ini Bu Indah ini gitu? Jadi istilahnya ini kan udah saya tahu apa permasalahannya dan gitu. Kemudian daripada itu, jadi istilahnya setelah ibu melakukan asesmen tadi, apakah ibu nggak ada koordinasi dengan rekan yang lain? Tentang sudah sampaikan juga Pak, setelah saya bicarakan dengan Bapak, saya akan koordinasi langsung dengan atasan dan rekan sejawat. Akan saya tanyakan juga bagaimana mereka Karakter mereka lah ya. karakter anak-anak dulu waktu di kelas ini. Iya betul. Pak, Udah semangat kan Bu? udah semangat, sangat semangat. Terima kasih Jadi sudah istilahnya mendengarkan ide-ide saya. nggak lagi terbeban kan Bu? Enggak. Karena beban itu kalau disimpan Bu, itu nggak bagus. Jadi harus lepaskan aja plong. Kadang ini kan saya semangat, jadi istilahnya menunggu ibu pun kalau saya tegur dan itu ceria, senyum, saya senang gitu. Ini enggak, nanti saya datang cemberut, saya pikir saya punya utang apa kan gitu. Siap Pak, siap. Udah, saya ucapkan juga terima kasih sama ibu, telah mau berbagi cerita sama saya. Semoga berhasil ya Bu. Oke Bu. Oke Pak Irwan, sungguh luar biasa Bapak sudah melakukan coaching tadi Iya, pada Ibu Indah, dan saya juga sudah mengamatinya. Dan ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya tanyakan. Iya, silakan Pak. Ya, kira-kira dari percakapan tadi dengan coaching, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching tadi? Awal tadi saya coaching Bu Indah, saya rasa tadi Bu Indah itu kurang percaya saya diri. Kemudian setelah bercerita dari awal sampai akhir, ternyata Ibu Indah sudah memberikan memaparkan problem-problem yang ada di dalam pikirannya, yang dalam hatinya, sehingga dari situ saya mengarahkan supaya Ibu Indah itu timbul rasa percaya diri yang kuat supaya melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi setelah itu Ibu Indah udah plong rasanya dan upaya terbuka. Ternyata dari pembicaraan tadi Ibu Indah dapat memberikan solusi dari problemnya tadi. Tadi dari awal mungkin yang
karena dia sendiri terbeban rasanya, makanya nggak, kurang percaya dirinya itu tidak ada. Jadi artinya sekarang ini kepercayaan dirinya sudah sangat besar ini. Oke, luar biasa. Berarti Bapak sukses ya. Iya. Melakukan coaching hari ini sungguh luar biasa kepada Bapak. Kemudian juga saya ada beberapa catatan nih ke Bapak. Ya, Di silakan. mana Bapak tadi sudah melakukan coaching Ya. sesuai dengan alur Tirta. Iya. Kemudian Bapak juga telah mengendalikan diri dengan baik. Iya. Hadir penuh, kemudian bertanggung jawab. Ya. Jadi ya Pak ya. Kemudian melakukan reflektif tadi sudah sama Ya. Ibu Indah juga. Kemudian Bapak juga mampu mengarahkan Ibu Indah menemukan solusi sendiri Iya. dari permasalahannya. Kemudian Bapak sudah melakukan mengajak Ibu Indah untuk menemukan kapan nih akan dimulai dari rencana aksi tersebut. Jadi Bapak sudah sungguh luar biasa melakukan coaching dan saya rasa Bapak sudah berhasil. Bapak sukses melakukan coaching. Namun ada satu pertanyaan lagi Ya, terakhir boleh, silakan. yang saya tanyakan kepada Bapak. Apakah ada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah melihat coaching hari ini? Yang perlu dikembangkan oleh Ibu Indah dalam potensi hari ini, bahwasannya sebelum memasuki dalam pembelajaran itu, Bu Indah harus bisa memetakan siswa-siswanya atau kelompok-kelompoknya yang istilahnya, karena kan setiap siswa itu berbeda penalaran, jadi tidak bisa kita memberikan tes siswa yang pertama itu sama. Iya. Nah, tadi disitulah kekurangan. Jadi itulah yang perlu Ibu Indah gali supaya bisa memetakan dulu, supaya bisa membedakan tesnya itu. Iya benar. Nah, jadi tesnya itu berbeda. Jadi artinya kalau yang ini lebih agak tinggi, yang sini sedang, yang satu lagi agak rendah gitu. Oh iya ya, tes asesmennya Iya. sesuai dengan kemampuan anak ya. Kemampuan anak. Tadi Bu Indah belum melakukan sesuai dengan kemampuan anak. Oh, Hanya iya, dia iya. mengetes asesmen yang secara langsung gitu. Iya, benar karena anak-anak itu beragam ya Pak ya. Iya. Jadi nanti pun setiap apa yang kita ajarkan sesuai dengan anak kebutuhan Iya, anak betul. tersebut ya Pak. Sesuai dengan Luar kebutuhan biasa. anak tersebut. Dan kiranya harapan Bapak yang ingin Bapak kembangkan berhasil dan sungguh luar biasa Bapak hari ini. Apa ada Bapak yang Bapak tambahkan lagi? Ya, saya rasa dari pembelajaran kita itu kita nggak bisa memberikan pengajaran itu sendiri. Jadi kita harus saling kolaborasi dengan teman sejawat. Apalagi kalau seandainya kita ini guru kelas, artinya kita harus bisa mengetahui karakter siswa itu dulu dengan kita harus bertanya kepada guru sebelum tersebut kita gitu. Jadi artinya dapat. Kemudian termasuk juga ini harus ada dukungan dari pimpinan kepala sekolah, karena tadi Bu Indah sudah ingin ada punya rancangan itu setiap sebelum masuk itu dia memberikan suatu kuis itu bisa untuk mengingatkan siswa gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya gambaran yang bagus itu sebenarnya, tapi kalau Bu Indah aja sendiri tapi nggak bisa kan terlaksana gitu. Tapi kalau ada kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, pasti itu berhasil, apalagi dengan orang tua. Iya. Nah, kita orang tua lah. Oke benar ya Pak. Iya. Terima kasih untuk Bapak hari ini telah kita bersama-sama berbincang-bincang dan mungkin kita akan melakukan perbincangan di lain waktu. Betul. Saya senang bisa bercakap-cakap dengan Bapak dan harapan saya juga dalam waktu kita bisa lebih lagi dalam percakapan. Betul Pak. Terima kasih Pak, sampai jumpa, selamat siang. Selamat siang.